Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024. Saya mendalam firman Tuhan, Nahum 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuh. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, mengingatkan kita semua, khususnya di Nahum 1 ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang cemburu apabila kita bersinah, ya, bersinah menyembah Allah-Allah lain, ya, bersinah sero, ya, itu kita punya Tuhan yang cemburu. Ya, Tuhan mau supaya kita mengikutinya, ya, bukan serong sana serong sini, ya, mencari yang lain, ya, mengundang roh jahat masuk, akhirnya jadi roh jahat, ya, tidak takut Tuhan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Jadi Tuhan itu membalas apa yang kita berbuat di dunia ini, ya. Dia akan membalas kita. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya, rosina ganti rosina, ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta untuk Tuhan. Jadi pasti kita dibalas setimpal dengan perbuatan kita, ya. Jadi kita harus mengerti, ya, jangan kita ikuti maunya kita aja, Bapak saudara, ya. Kan Tuhan sudah ada di hati kita, ya. Dia menegur kita, bisa lewat mimpi, tanda-tanda dan lain sebagainya di akhir zaman ini, ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi Tuhan itu pendendam kepada para musuhnya. Musuh alias tidak takut Tuhan, ya, suka bikin dosa, ya, dan lain sebagainya, ya. Artinya tidak takut Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak takut Tuhan, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Yeremia 17 ayat yang kelima itu sudah jelas, Bapak saudara, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi di ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pilih yang mana, ya, tinggal kita memilihnya, Bapak saudara, ya. Maka itu kita jangan mengikuti roh-roh jahat, ya, membuat manusia jadi susah dan menderita, ya, Bapak saudara yang saya cinta Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini kasih ingat kita semua, ya, mumpung masih ada hari, Tuhan kasih hari, Tuhan kasih kita nafas untuk berpikir, otak untuk berpikir, ya, mana yang baik, mana yang jelek, ya, Bapak saudara, ya. Jadi saya mengatakan firman Tuhan ini, Tuhan bawa saya ke sini lagi, ya, dia membawa roh saya ke sini, duduk-duduk di pantai ini, ya, sambil memberitakan firman Tuhan. Dan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, ya. Sekali lagi, jauhi kejahatan, jauhi iblis itu, ya. Iblis hanya datang untuk membunuh dan membinasakan. Itu Yohanes 10 ayat 10, ya. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Pencuri itu iblis, itu setan, itu yang membuat orang jadi susah menderita, ya. Makanya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus bersyukur, berdoa, ya, dengar suara Tuhan dan lakukan. Dengarlah suara Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu adalah penguasanya, Bapak saudara, ya. Jadi Roh Kudus itu bertentangan dengan roh setan. Itu pertentangannya, Bapak saudara, ya. Jadi tidak bisa disatukan di antara dua roh itu. Makanya kita sebagai roh manusia, kita harus isi dengan puji-pujian, artinya lagu-lagu rohani, isi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam,
Itu poin penting Bapak Saudara, supaya roh setan itu jauh. Ya, kalau iman kita kuat. Ya, jadi firman Tuhan sungguh luar biasa hari ini ya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pelendam kepada para musuhnya. Ya. Jadi Yakobus 4 ayat yang keempat, kalau kita bergaul dengan orang-orang dunia, kita menjadi musuh Allah. Itu sudah pasti Bapak Saudara. Bukan musuh manusia tapi musuh Allah. Ya Bapak Saudara. Jadi saya semangat sekali untuk mengatakan, apalagi besok hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 kita diundang Tuhan gereja lagi. Ya, supaya kita sehat. Ya, karena 6 hari Senin sampai hari Sabtu kita udah bekerja. Tuhan kasih waktu. Sekarang besok hari Minggu tanggal 6 kita gereja lagi. Ya, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Supaya panjang umur. Ya, disehatkan di dalam segala hal. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Ya, andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan andalkan roh-roh jahat. Ya, roh munafik. Ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, ya, berhidup bersama Roh Kudus, yang lain pasti kalah. Ya, tidak ada artinya. Ya, karena kita adalah anak Allah, pasti kita diberi kuasa. Kuasa itu banyak Bapak Saudara. Kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, kuasa untuk dengar puji-pujian artinya lagu rohani, dan kuasa untuk mendoakan orang lain. Apabila dia sakit, sakitnya sembuh. Ya, jadi kita harus melakukan bagian kita. Bagian Tuhan menyembuhkan penyakit-penyakit orang itu. Ya, jikalau dia sadar dan bertobat. Kalau dia mengulangi perbuatannya lagi, tambah lagi penghukuman lagi dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum orang maksud. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Ya, saya sakit, saya ambil satu keputusan. Ya, karena waktu itu saya tidak punya uang. Ya, uang cuma hanya 50.000, biaya dokter mahal, rumah sakit mahal. Ya, harus 1 juta, 2 juta, 5 juta baru bisa cek pengecekan. Apalagi dokternya gini-gini lagi. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, ya sembuh total. Ya, sembuh. Orang Lazarus mati sudah 4 hari, sudah dikubur bau busuk. Tuhan kasih hidup kembali. Apalagi kita yang sekarang lagi hidup, cuma hanya sakit-sakit biasa aja. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, apa yang kamu perbuat, kamu yang menuainya. Sesuai perbuatan kita masing-masing. Upah dosa adalah maut. Tambah-tambah dosa, ya hukumannya, ya dosa matang, jadilah maut. Sakit menderita. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi jangan bersinar kepada yang lain. Ya. Bersinar. Main serong, pesundal. Itu khusus orang-orang yang tidak takut. Kemudian menyembah ala-ala lain, ila-ila lain. Menyembah orang mati, batu kayu, dan lain sebagainya. Itu tidak diperlukan lagi maksudnya. Yang diperlukan hanya ada satu, itu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita perlu setiap hari selagi kita sehat. Ya, jadi saya ingin lebih jelas lagi membaca ayat firman Tuhan di hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 di Injil Nahum 1 ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan. Amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.